Kau tak boleh turun, bantu ibu. Aku lompat dari sini. Jangan! Jangan! Sayangku. Dunia bawah kotor. Ilmu kau belum matang. Kalau turun, Takkan bisa jadi dewa. Betul. Lagian sekarang Berian sudah aktif. Sebelum waktunya, tak ada yang boleh turun. Turunlah. Kau mau kalung Om Hartono kan? Om kasih main, oke? Kakak sudah tenunkan baju baru cantik. Cepat turun. Enggak mau. Aku bisa rasakan ibu sedang menderita. Kalau ibu nggak ada, apa artinya jadi dewa? Kalianlah yang bawa rohku ke sini. Kalian harus tanggung jawab. jangan gerak! Cepat turun! Aku setuju. Kakak Sinyu Utama. Nina itu roh, berbeda dengan kami. Asal gabungkan kekuatan sesepuh, mungkin bisa buka sebaran celah dari barrier. Antar Mina turun. Ya sudah. Sepertinya ini ujian hidup Nina. Kami sebagai orang tua cuma bisa bantu sekuat tenaga. Yeay, aku tahu. Om Hartono dan Om Suryana paling baik. Hati-hati! Nina, saat kembali ke tubuh, kau akan kehilangan kekuatan. Ini cincin bersama. Dengan ini, kau bisa hubungi kami kapan saja dan juga bisa pakai ilmu paman guru. Betul. Aku pakar ilmu rezeki. Di dunia bawah, Nina pasti butuh. Aku punya ilmu mati. Kalau ada yang buat Nina sedih, kalau ku bunuh di jam 3, siapa berani tahan sampai 5? Aku punya ilmu pengobatan. Aku punya teknik tenun ajaib. Aku juga. Nina, ingat, perguruan langit selalu rumahmu. Nina tahu. Nina sayang sama kalian. Nanti Nina bawa kue enak buat kalian. Pergilah. Sayang. Cepat keluarkan sertifikat rumah. Andy, sertifikat ini cuma sisa untuk Mina, barang satu-satunya. Jangan ambil. Dewi, kau sudah stadium akhir kanker. Nanti si kecil ini kita kasih ke panti asuhan. Rumah ini jadi milik kita. Andy. Nina, itu putrimu sendiri. Kenapa kau tega begini? Aku tak punya anak bodoh, sayang. Jangan banyak omong, atau kau akan kuhajar. Hentikan! Kalian penjahat! Jangan ganggu ibu! Kalian dua penjahat, jangan ganggu ibu! Nina, kamu... Ibu! Ibu, bangunlah! Sudah mati. Pas banget, Bang Andi. Suruh orang bawa mereka pergi. Kalau nanti orang tahu rumah ini ada yang mati, harga jualnya pasti turun. Panggil paman guru. Gimana ini? Ibu aku nggak kuat. Keterlaluan! Pasangan penjahat ini! Nina, aku segera sampaikan kekuatanku. Kekuatan keuanganmu apa gulanya dikirim? Tabib sakti. Asal ada napas, bisa ku bantu. Tapi dia sudah nggak bernapas. Biar aku, Mina. Aku segera sampaikan kekuatan hidup mati. Entah hidup atau mati. Kalau mau hidup, pasti hidup. Terima kasih Om Suryana, kamu hebat. Lihat, Nina puji aku. Hebat apa sih?
kekuatan hidup mati. Berikan mati. Ibu, bangunlah. Kamu lagi apa? Mau obati ibumu? Rina, lihat deh. Dia memang bodoh. Kamu pikir sentuh saja bisa hidup? Lucu banget. Ibu, kamu bangun. Ini ada apa ini? Dia tadi kan sudah mati. Kalian dua penjahat, tadi menindas ibu. Akan kuberi hukuman. Bang Andi, ini aneh sekali. Ayo, kita pergi dulu. Ya, cepat pergi. Dasar bocah bodoh, dasar wanita sialan. Tunggu saja, belum selesai. Ibu, nggak apa-apa. Nina, kamu sudah sembuh? Iya, Mina nggak bodoh lagi. Syukurlah, sayang. Ibu kira takkan bangun lagi. Takkan bisa lindungi kamu. Ibu tak berguna. Ibu jangan nangis. Ibu sangat baik sama Nina. Sekarang Nina hebat. Mina nggak akan biarin ibu ditindas lagi. Iya, percaya. Ibu percaya. Asal Nina baik-baik, ibu tak takut apa-apa. Nina, ibumu meski balik mati hidup, tapi lama-lama lemah. Energi rusak, harus pakai ginseng liar, baru pulih. Kalau tidak, hidup pendek. Terus gimana? Mudah saja. Uang bisa beli segalanya. Ginseng liar itu tak bisa dibeli. Nina, beli saja. Akan ada dukungan Om Hartono. Dengan ilmu keberuntungan, berapapun pasti bisa dibeli. Bagus sekali. Nina, kamu kenapa? Ibu, Nina mau belikan ginseng biar ibu sembuh. Anak bodoh. Ku dengar, lelang di kota sering lelang ginseng. Tapi barang itu mana bisa kita beli? Asal Nina baik-baik. Ibu sudah puas. Uang bukan masalah. Ibu, ayo dong. Nina, baik-baik. Jangan ribut. Tempat itu bukan untuk kita. Ayo dong. Ayo lihat. Baiklah, ibu kalah sama Nina. Kita lihat dari luar saja. Jangan masuk ribut, paham? Ibu hebat sekali. Nina, kita lihat saja di depan pintu. Ini bukan tempat kita. Ibu ginseng ada di dalam. Ayo masuk. Rina, manis. Lihat kalung giok itu. Nanti aku tawarkan. Cocok buat gaun barumu. Bang Andy, kamu paling baik sama aku. Dewi. Orang miskin itu berani ke tempat ini. Kenapa masih ada? Bajunya kayak orang cari sampah. Tak tahu malu. Dewi, kamu ngikutiku. Cepat bawa anak kecil ini pergi. Ini bukan tempat kalian. Andy, kamu apa? Jangan marahi ibu. Hah? Dasar bocah, berani menatapku. Petugas, usir dua orang ini yang buat onan. Kalian yang harus pergi. Kalian tindas ibu. Nina pasti hukum kalian. Bang Andy, dengar nggak? Si bocah itu bilang mau hukum kita. Aku jadi takut. Dewi, jaga anak bodohmu itu. Jangan permalukan aku.
Terima kasih hadir di lelang sukses abadi. Berikutnya, barang pertama malam ini, kalung giok premium. Aku mau! Berikutnya malam ini barang kedua toples teh 8 rasa. Aku mau! Selamat Tuan. Berikutnya, acara utama malam ini, ginseng liar 1000 tahun. Harga dasar 500 juta. Mahal sekali. Acara utamanya, ginseng 1000 tahun. Mulai pas juta. Entah siapa yang mampu beli. Salah, mereka kalau jual rumah bisa beli lebih banyak. Tenang saja sayang, rumah pasti milik kita, takkan hilang. Bang Andy, lonceng ini buat apa? Ini lonceng lampion emas. Diguncang buat ritual lampion emas. Artinya siapapun tawar, kau harus ikut tawar. Sampai tak ada yang bersaing denganmu. Semua barang jadi milikmu. Tapi kalau nanti tak mampu bayar, nasibmu. Kabarnya yang terakhir, mantan orang terkaya. Karena itu jadi lemah, turun di daftar orang terkaya. Iya, acara seru itu. Aku tak tahu di hidup ini bisa dengar lagi suara lonceng lampion emas. Ritual lampion emas itu hebat. Wah, dasar bodoh. Kau juga mau nyalakan? Kalau kau berani nyalakan, aku merangkak keluar dari sini. Ini bukan mainan anak kecil. Kalau kau berani sentuh, jual kau pun tak mampu bayar. Jangan, kita jangan sentuh ini. Pulang, ibu belikan lonceng mainan. 480 juta sekali. Ada yang ikut tawar? Baik. Lonceng lampion emas! Gadis di sudut sana, kau yang guncang lonceng. Wah, dasar bocah bodoh. Berani nyalakan. Ini punyaku. Anak siapa ini? Lihat bajunya, kayaknya tak mampu ritual lampion emas. Dewi kau sungguh berani biarkan bocah bodoh ini lampion emas. Kalau kalian tak bisa bayar, kalian pasti mati. Betul, tak ada uang pamer-pamer. Lihat diri dulu. Maaf, anakku masih kecil, tak tahu aturan. Dia tak sengaja sentuh. Siapa yang lampion emas? Aku yang lampion. Nona kecil, yang lampion emas harus harga tertinggi. Beli semua barang lelang, kalau tak mampu bayar... Sesuai aturan, tanganmu ini jadi jaminan. Kau mengerti? Jangan, dia masih kecil. Kumohon, kami tak sengaja. Bapak Santoso aturan, tetap aturan. Saranku cek uangnya. Kalau dia main-main, langsung hukum sesuai aturan. Jangan sampai ada yang ikut. Betul, cek uangnya. Tak ada uang, potong tangan. Nona kecil, kutanya sekali lagi. Kau tahu nggak mengetuk lonceng ini apa artinya? Aku tahu, lampion emas, semua barang pun milikku. Tenang, Ibu. Mau cek uang? Cek uang? Kau punya? Di mana? Di mimpi? Cuma soal uang, kan? Giliran Om Hartono. Siapa lagi yang bisa? Soal uang, kalian bisa? Sudah cukup. Jangan biarkan Nina tunggu lama. Nina, Om Hartono ini ilmu keberuntungan uangmu kau tinggal pakai saja. Dia mau apa? Bapak Santoso. Menurutku, dia cuma pura-pura. Menunda waktu kita. Betul, dia kira bisa ubah jadi uang. Hah, cepat potong. Jangan buang waktu. Kumohon, potong tanganku saja. Jangan sakiti Nina. Lihat baik-baik, uangku di sini. Kekayaan langit, kumpulkan harta pohon. Uang, buka.
Ini uangnya di sini. Kalian kelaparan uang? Bawa pohon pasik jelek mau tipu siapa di sini? Haruskah aku beri tepuk tangan untuk pertunjukan kalian? Betul. Jangan-jangan anggap kita bodoh seperti dia? Apa? Imas 救血救钱救着救板。 Ini mana mungkin? Ku bilang, aku punya uang. 1 daun apa gunanya? Emas ini tak cukup untuk ginseng liar. 1 tak cukup, berikan lebih banyak. Ibu juga goncang-goncang banyak, turun banyak. Paman, uang ini cukup buat lampion emas. Cukup, sangat cukup. Nilai emas ini cukup buat lampion emas 100 kali. Nona, silakan Nona dan Ibu ke kursi utama. Paman Hendra, tadi mereka terus bilang aku dan ibu orang miskin, bahkan mau usir kami. Menurut aturan lelang, harus bagaimana? Semua yang lampion emas merupakan tamu VIP sukses abadi. Yang ganggu dan fitnah tamu VIP, cabut tangannya. Pak Indra, ini salah paham. Aku dan Dewi, kita satu keluarga. Aku juga ayah kandung Nina. Tadi cuma bercanda. Salah paham. Benar-benar. Andy, kita sudah cerai. Jaga ucapanmu. Aku bukan keluarga mereka. Mereka penjahat besar. Penawau. Aturan tetap aturan. Ini yang kalian bilang tadi. Cepat bawa pergi. Lakukan. Aku salah Dewi. Aku tak pantas jadi manusia. Aku ayah kandung Nina. Anak itu tak bisa tanpa ayah kandungnya. Cepat pergi. Aku tak mau lihat kalian lagi. Baik, kami pergi. Kami pergi sekarang. Pergi sekarang. Bang Andy, ini kenapa? Kenapa mereka bisa kaya? Kamu belum lihat, Dewi dan Hendra pasti punya hubungan. Takutnya hari ini sengaja buat kita jatuh. Maksudmu? Si bodoh kecil itu adalah jantung Dewi. Asal kita tangkap dia, dia pasti tunduk sama kita. Uang yang diberikan Hendra pasti kita dapat juga. Tunggu saja, ex-istri dan putriku. Hidup enak kalian. Masih di depan. Nona, Ibu, emas ini banyak sekali. Sulit dibawa. Jika percaya, bisa serahkan ke kami. Setelah ditukar, masuk ke kartu ini. Bisa digunakan di seluruh dunia. Tanpa biaya admin sama sekali. Hanya ingin berteman kalian. Ya. Maaf merepokan Pak Hendra. Siap melayani Anda. Nina, kamu mau buat apa dengan ini? Buat obat untuk tubuh. Nina bodoh, tak bisa pakai ini buat obat. Baik-baik, mainlah. Hati-hati, jangan kena panas. Bukan main, buat obat. Mama duduk nonton, jangan lihat-lihat. Baik. Kata tabib sakti, cepat ajari Nina buat obat. Dalam Nina, ucap juga ke ilmu bedeo coba. Dewi, buka pintu. Aku tahu kau di dalam. Wah, Dewi, sudah kaya raya, masih tinggal sini. Mau pamer ke siapa?
Kalian mau apa? Keluar? Atau aku lapor polisi? Kakak, jangan marah begitu. Bagaimanapun, dia mantanmu, ayah Nina. Kembali lihat kenapa. Dewi, kita bicara terus terang saja. Drama di lelang itu sangat menarik. Jadi, kau main sama Hendra? Nggak apa-apa, aku nggak cemburu. Asal kau bagi-bagi uangnya untuk kita. Jahat, aku nggak ada hubungan sama dia. Wah, cepat keluar dari rumahku. Kalau nggak main sama Hendra, mana dapat emas banyak itu? Jangan-jangan itu dibuat bocah itu. Kau pikir dia dewa? Betul, jangan paksa kami kasar. Nanti kami tak bisa jamin apa yang akan kami lakukan terhadap bocah itu. Berani sentuh Nina, aku habisi kalian. Dewi, dulu aku ke kau masih terlalu baik. Andy, lepaskan! Kau mau apa? Bang Andy, buat dia tahu diri. Apaan? Sini uangmu. Selain itu, harus patuh padaku. Usahakan dapatkan Hendra. Terus suruh dia cari uang terus-menerus. Kalau tidak, aku tak akan jaga keselamatan bocah bodoh itu. Berani kau sentuh Nina, aku habisi kau. Tangkap dia! Tunggu habis kau. Baru ku habisi bocah bodoh itu. Andy, kau bukan manusia. Kau pasti dihukum Tuhan. Hukum Tuhan? Aku itu Tuhan. Ibu, obat sudah siap. Kalian berdua jangan ganggu ibu. Nina, cepat lari. Jangan urus aku. Lari. Mau lari kemana? Patuh saja. Kalau tidak, ku habisi dia. Orang jahat ganggu ibu. Nina mau pukul orang jahat. Keterlaluan! Orang rendahan berani ganggu anakku. Nina, cepat terima kekuatan Om Hartono. Hajar dia dengan uang. Gunakan punyaku. Tabib sakti bisa obati juga bisa racuni. Gunakan teknik tenun ajaibku. Cepat mereka. Gunakan punyaku! Gunakan punyaku. Gunakan punyaku. Gunakan punyaku! Saat seperti ini masih ribut. Serahkan semua, biar Nina pilih sendiri. Oh, benar-benar. Bodoh kecil. Kalau kamu tak mau ibumu terluka, datang sini. Gawat. Kenapa aku tak bisa bergerak? Nina, lari. Abaikan dia. Jangan. Jangan. Jangan sentuh Nina. Lihat si bodoh kecil. Takut sampai tak bisa gerak ya? Gawat. Aura kalian terlalu kacau. Nina tak sanggup menahan energi ini. Salah kalian. Sekarang Nina sudah pingsan. Di mana ini? Kalian lagi apa? Siapa suruh Nina ke bumi? Kakak senior, kamu sudah keluar? Tak ada waktu jelaskan. Cepat bantu Nina stabilkan energi. Kalau murid kesayanganku ada sedikit terluka, aku takkan maafin kalian. Semua energi, satukan. Tridharma, proyeksi. Semua kekuatan, aku jembatannya, salurkan. Kau ganggu ibu, tak bisa dimaafkan. Kalian ganggu ibu, tak bisa dimaafkan. Ada apa ini? Dasar bocah bodoh! Bang Andi, kamu lagi apa? Cepat sini. Aku tak peduli siapa kau. Aku takkan takut padamu. Ada apa ini? Bang Andi. Ini. Astaga, monster. Dia monster kecil. Ini... Kau... Bang Andi, monster kecil ini seram sekali. Cepat kabur. Jangan kabur. Nina,
Nina, Jiwa Nina kuat, tapi tubuh lemah. Kekuatan berlebih masuk ke tubuhnya. Tubuhnya tak kuat, hingga pingsan. Jadi Nina, Tak apa. cukup istirahat saja. Kalau kalian, siapa yang izinkan Nina pergi? Nanti kita selesaikan. Muridku, cepat kembali ke perguruan. Kalau tidak, tubuhmu tak kuat menahan jiwamu. Bisa rusak. Tunggu 10 tahun latihan, jiwa tubuh bersatu, tak apa. Guru keluar dari meditasi, tapi kalau aku pulang, tak bisa temani ibu lagi. Murid bodoh, tunggu kau mahir. Bisa selalu temani ibu. Jangan nakal. Tunggu urusan dunia selesai. Cepat kembali ke perguruan. Iya, Nina, kamu gimana? Mau dibawa ke rumah sakit? gak usah. Lihat ibu, Nina baik-baik saja. Baiklah, syukurlah. Tenang saja. Ibu takut sekali. Sebelum pulang harus cariin ibu pendamping. Kalau aku pergi, ibu pasti sedih sendiri. Sebelum kembali, Mama harus punya backingan. Kalau aku pergi, Mama pasti sedih sendiri. Oh iya, obat Nina belum dimakan. Cepat makan. Baik, Mama makan sekarang. Cepat! Pinggangku sakit. Cepat bawa ke rumah sakit. Pinggangku sepertinya patah. Anak kecil ini aneh sekali. Satu pukulannya kau terbang. Benarkah tak ada yang bisa mengalahkannya? Aku punya paman. Ku dengar dia ahli spiritual. Sangat terkenal di lingkaran itu. Atau kita ajak paman itu untuk mengalahkan gadis aneh itu. Oke, tunggu aku sembuh. Langsung aku ajak dia. Dewi, aku nggak akan tinggal diam. Aduh, pinggang sakit. Cepet, aduh. Cantik sekali. Nina, kau lihat apa? Cepat makan. Mama, lihat. Ini lukisan Mama. Cantik sekali. Dulu Mama mau jadi desainer busana. Tapi setelah menikah dan punya Nina, harus ditinggalkan. Mama, Nina dukung. Kita sudah ada uang. Tenang saja. Sekarang, Mama mau bikin busana tangan, tapi takut tak sesuai tren. Jahitannya juga sudah kaku. Nina, bagian teknik tenun ajaib. Orang biasa juga bisa kakak ajarkan? Kau ajarkan Mama? Bagusnya, bisa bantu Mama. Mama, jangan takut. Besok kita pergi jalan-jalan ke toko mewah. Cari inspirasi soal jahitan, Nina ajarkan Mama. Baik. Ayo, cepat makan. Rina kecil, pacarmu bilang mau kasih rumah kan? Sudah kasih belum? Itu ya, sedang proses. Aku tak mau dia paksa kasih. Pacarmu sangat baik padamu. Belum menikah sudah kasih rumah. Ada tamu, aku layani dulu. Ibu, lihat baju-baju baru ini. Cantik sekali. Nina, jangan lari. Gimana Ibu? Ada inspirasi belum? Sudah ada sedikit. Hari ini aku mau belikan semua baju buat Ibu. Tak beli, jangan sentuh. Semua di sini merek mewah. Kalau rusak bisa ganti rugi. Maaf ya. Ibu, kenapa minta maaf? Bungkus semua ini untuk kami. Kami beli. Ini kartu hitam edisi limit. Benar.
Kenapa kalian punya kartu hitam edisi limit? Masih bocah, banyak bohong. Bawa mainan rusak buat nipu aku. Cepat pergi. Nina tak bohong. Kartu ini asli atau tidak, coba swipe saja. Kan tahu. Ada apa ini? Berisik sekali. Wibi, tanya saja dia apakah kartu ini asli. Dewi, kenapa kalian di sini? Dewi, kalian kenapa di sini? Kalian kenal? Kalau rekan tahu soal masa lalu, gimana aku bisa tetap kerja di sini? Nggak kenal, aku nggak pernah lihat kartu hitam. Oh, gak mau ngaku ya? Dulu mau rebutin. Rebut apa? Dasar bocah, mau main curang ya? Cepat keluar! Dengar, bawa kartu palsu, menipu di sini. Aku lapor polisi, kalian bakal ditangkap. Kamu bilang kartu hitamku palsu. Pak Manajer, kalian lagi apa? Pak Manajer, 2 orang ini bawa kartu palsu menipu di sini. Sudahlah. Sial, kenapa Hendra ke sini? Kartu ini dari dia. Tenang, Rina. Orang berakhlak buruk harusnya ditangkap semua. Betul, orang berakhlak buruk harus ditangkap. Pak Manajer. Kedua wanita ini pekat. Semua perusahaan Santoso takkan merekrut mereka. Apa? Kenapa aku dipecat? Karena toko ini juga milikku. Kartu hitam ini juga kuberikan ke Nona Dewi. Alasan ini cukup. Dengar, kalian semua dipecat. Ikut aku urus dokumen. Dah, Bapak Direktur, aku nggak ada urusannya. Bukan salahku. Maaf Nona Dewi, tak sangka kalian harus alami ini. Salah layananku. Baju di sini pilih saja, akan kubawa ke rumahmu. Nggak apa-apa, cuma salah paham. Sepertinya harus cari ayah buat ibu. Tapi yang ini nggak bisa, kakek banget. Si bocah ini kenapa liatin aku? Apa aku bikin dia takut? Ada apa? Kenapa ke sini? Rizky, bukannya kau tunggu di kantor, ya? Nggak apa-apa, urus hal kecil. Bagus. Jadi ayahku. Jadi ayahku saja. Cuma omongan anak kecil, sayang, jangan asal ngomong. Gak apa-apa, anak kecil ini lucu banget. Mina bicara selalu jujur banget. Ibu nggak suka paman ini ya? Nina, baik-baik. Kamu mau cari baju buat ibu kan? Cepat pergi. Ayo kita pergi. Rizky. Nina, kulihat pemuda ini sepertinya dikutuk. Semua tak lancar. Takutnya ada bahaya. Tunggu dulu. Paman, belakangan ini apa-apa tak lancar. Bahkan ada bahaya. Nina, jangan asal ngomong. Belakangan ini semua tak lancar. Tapi bahaya itu cuma omong kosong. Bang Hendra, kamu bilang ke mereka? Aku enggak. Panggil markas, ada cara apa? Aku suka paman tampan ini. Mau dia jadi ayahku. Jangan sampai dia mati. Nina, di perguruan tak kulihat jelas. Begini, ku beri kau ilmu perhitungan langit. Kau hitung sendiri saja. Gawat paman, bahaya, kamu bakal datang. Masih 5 detik. Baiklah nak, jangan belajar hal yang gak berguna. Belajar yang baik. 4, 3, Tuan, harap berhati-hati. 2, 1. Gawat teramat. Ibu. Wanita ini tak kenal sama sekali, malah menolongku. Tanggamu. Karyawan sini ngapain sih? Raknya sudah rusak, nggak tahu ganti baru. Ibu terluka. Nina, ibu tak apa. Cuma robek kulit saja.
Paman Hendra, apa kamu juga merasa ibu dan paman ini cocok jadi suami istri? Sifat Rizky tak ada masalah. Kamu mau dia jadi ayahmu, paman bantu ya. Iya. Di lelang itu, si bocah ini jadi sumber uang, memang hebat. Keluarga Pratama ada masalah. Biar mereka sering bertemu, selain atasi krisis. Siapa tahu bisa jadi pasangan. Rizky, kau juga lihat. Nina memang hebat. Kalau begitu, biarkan dia ke rumahmu untuk coba atasi. Maaf, Nina. Tadi paman tak percaya. Akibatnya, ibumu terluka. Paman mau ganti rugi. Mau ke rumah paman? Nina mau ganti rugi apa? Paman kasih... Soalnya kamu pria yang mau jadi ayahku. Aku rela bantu kamu. Maaf merepotkan Nona Dewi. Tenang saja, Ibu. Nina bisa atasi. Belakangan ini, rumah benar-benar banyak masalah. Kondisi nenek juga tak enak. Aku harus bantu ibu dan ayah buat kesempatan. Ibu, aku lihat-lihat dulu. Kalian berdua jaga hubungan ya. Jangan lari-lari, jaga diri ya. Tenang saja, di keluarga Pratama pasti aman. Ayo, aku bantu obati lukamu. Jangan sampai infeksi. Biar ku baca apa sebenarnya yang terjadi. Kak Rizky. Clara, kenapa kesini? Aku mau jenguk nenek. Dia siapa? Siapa Jang ini? Tangan dia terikat kain, Kak Rizky. Ini teman keluarga Putri, keluarga Wijaya, Clara Wijaya. Ini Nona Dewi Ayu. Dia yang kutemui untuk atasi hal aneh di rumah. Jadi Anda desainer busana terkenal, Nona Clara Wijaya. Saat kuliah desain busana, pernah lihat Anda di majalah. Hormat sekali. Dia, Kak Rizky, jangan sampai tertipu, penipu jalanan. Belajar desain busana, itu bukan hal yang sembarangan bisa. Dewi, tamu kehormatan saya, jaga ucapanmu. Memang begitu. Nenek tak suka kau ke Pratama. Kalau tak ada urusan, segera pergi. Silakan, Nona Dewi. Kak Rizky, kau tetap milikku. Nenek tak bisa halangi. Jelang itu jangan harap. Akar keganasan ada di dalam. Inilah sumber keganasan. Asal hancurkan, masalah keluarga Pratama akan lenyap. Nenek di tempat tidur juga akan bangun. Baiklah, sekarang aman. Anak kecil yang lucu. Kamu anak siapa? Aku anak ibu, namaku Nina. Ibumu siapa? Siapa ibumu? Ibumu nanti bakal jadi desainer ternama. Jadi, putri desainer ternama. Kok bisa ada di rumah nenek tua ini? Karena rumah nenek biji makan. Nina tak mau nenek dan paman celaka. Jadi aku datang. Biji naga?
Iya, barang ini yang jahat. Ini dari Clara. Dasar Clara. Karena aku larang dia sama Rizky. Kau tega jahati aku. Nenek tahu siapa penjahatnya. Nina hebat kok, biar Nina pukul dia. Nina hebat. Kau selamatkan nenek. Nina mau apa? Bilang ke nenek. Nenek pasti bisa. Kau nenek paman Pratama? Iya. Jangan-jangan si Rizky nakal sama kamu. Enggak kok, paman Pratama baik banget sama aku. Jadi, Nina mau apa? Aku mau paman Pratama jadi ayahku. Kau jadi nenekku. Salah, nenek Agung, oke? Hah? Nenek nggak mau ya? Nggak apa-apa, aku sudah biasa. Ayah nggak mau aku. Dia bilang aku bodoh. Juga nggak mau ibu. Sering pukul ibu. Aku dan ibu nggak diinginkan. Nenek juga menghinakan kami. Enggak. Nenek sayang Nina. Ibumu melahirkanmu yang manis. Pasti juga baik. Asal Rizky setuju, nenek nggak keberatan. Yeay, makasih nenek. Nina ajak nenek ketemu ibu ya. Jangan kena air. Jangan lupa salin. Maaf merepotkan. Kita semua teman. Kamu bisa panggil saja ya. Rizky. Nina belum pulang. Aku cari dia. Nona Wijaya, ada apa? Jauhi Kak Rizky. Dengar nggak? Penipu. Jangan kira Kak Rizky suka sama kamu. Nona Wijaya salah paham. Salah paham? Orang kayakmu yang naksir Kak Rizky, aku sudah biasa. Coba katakan, kalau Kak Rizky tahu kamu mencuri, apa yang terjadi? Clara, kamu mau apa? Kak Rizky, dia mencuri. Aku nggak mencuri. Ada apa ini? Kak Rizky, wanita ini, dia mencuri saat kamu gak sadar. Lihat cincin ini, aku lihat sendiri. Jatuh dari saku dia. Aku nggak mencuri. Barang ini kamu sendiri yang taruh di sini. Aku taruh, bukti jelas. Kamu masih mau bohong ya? Kamu... Nenek, rumah nenek besar sekali. Aku jalan lama juga baru sampai sini. Iya, terlalu besar. Kurang ramai. Nenek kesepian. Nina tinggal di sini saja, tinggal sama nenek. Ya, boleh. Serius? Bapak Pratama, aku nggak mencuri. Kalau Bapak nggak percaya, aku pergi saja. Tentu saja aku percaya kamu. Clara, kamu lagi main apa sih? Kak Rizky, kita kan teman masa kecil. Kau tak percaya aku. Kenapa percaya wanita asal tak jelas ini? Lagi apa ini? Baru masuk saja. Sudah dengar kalian ribut? Paman Pratama, wanita ini dia mencuri, tapi tak ngaku. Kak Rizky malah bela dia. Wanita ini mencuri, tapi tak laku Kak Rizky, malah bela dia.
Rizky, kenapa kau bawa orang yang tak tahu ke rumah kita? Ayah, Dewi bukan orang begitu. Dia yang kuundang untuk selesaikan masalah keluarga kita. Dia. Aku tak bisa, tapi Nina bisa. Nina? Itu anak Nona Dewi. Di mall itu, kalau bukan Dewi dan anaknya, takut aku sudah. Paman Pratama, lihat, wanita ini masih bawa Ana, malah pura-pura dukun. Dia itu pencuri. Rizky, masalah Pratama. Clara sudah cari guru besar sakti. Tak usah repotkan dia. Betul. Guru besarku, bukan seperti dukun penipu ini. Sudah kubilang, Dewi bukan orang begitu. Dengar jelas. Cukup. Dewi bukan orang seperti itu. Kau dengar? Cukup. Urusan Pratama, Clara cari guru besar. Rizky, jangan ikut campur lagi. Betul, nenek masih di tempat tidur. Tak tahu nasibnya. Kak Rizky, apa kau mau nenek celaka? Kau! Rizky, karena Nona Wijaya sudah cari guru besar. Dan Pratama tak menyanggutku. Tunggu Nina datang, kita pulang saja. Pulang? Kau mencuri dan mau kabur begitu saja? Paman Pratama, jangan abaikan. Betul, mencuri. Berani mencuri ke Pratama. Orang tak tahu, bisa kira Pratama sudah hancur. Urus, bawa dia. Dan bocah yang hilang itu, tangkap mereka. Urus hukum. Siapa berani? Siapa berani? Kalian berdua menindas ibu. Ibu cerita ke Nina. Nina bela ibu. Nina, ada Paman Pratama. Ibu tak dihina. Memang pantas jadi ayah pilihanku. Ibu sudah bangun? Ada apa ini? Kenapa dia bisa bangun? Bukannya dikatakan takkan pernah bangun lagi. Kalau tak bangun, takkan tahu kamu rusak rumah ini. Malah kau bawa Clara ke rumah. Ibu, keluarga Pratama lagi sial. Lagian ibu lama-lama sakit. Clara bilang kenal guru besar. Iya, Nenek. Hanya dukunku yang bisa selesaikan masalah Pratama. Kau tak hancurkan keluarga Pratama. Terima kasih. Apa maksudmu, Nenek? Aku tulus mau bantu Pratama. Tak seperti orang lain yang bilang mau bantu padahal cuma maling. Kau maling yang mengakuinya. Ini milikmu, kan? Ini milikmu, kan? Enggak, bukan milikku. Ibu, ini apa ini? Karena ini nenek Sati terbaring. Hal aneh di Pratama juga karena ini. Clara, jelaskan baik-baik. Bukan begitu, Kak Rizky. Mana mungkin aku sakiti nenek? Kenapa enggak? Cuma karena aku larang Rizky nikahimu. Kau tega berbuat kejam, ingin singkirkan aku? Jantungmu kejam sekali. Bukan begitu, Nenek. Cukup. Kalau bukan karena nama keluarga Wijaya, kau pikir masih bisa berdiri di sini? Cepat pergi. Mau nikahi cucuku? Jangan mimpi. Aku... Ibu, Clara dia. Ibu, Clara itu, aku lihat dia tumbuh besar. Dia, kenapa bisa berbuat begini? Kamu ini, kapan kamu bisa baca orang? Kalau bukan karena Rizky, keluarga Pratama pasti kau habisi. Ibu. Diam kau. Soal perusahaan serahkan ke Rizky. Kau tak usah urus lagi. Kau Dewi, kan? Salam, Nenek. Berpendidikan. Pantas Mina bisa jadi anak sebaik ini. Rizky, usia kamu waktunya nikah. Kulihat Dewi ini sangat baik. Kau kira bagaimana? Yeay! Nenek, kau... Ibu,
Gak bisa. Lihat, Dewi sudah punya anak. Kalau tak suka, keluar sana. Siapa tanya kamu? Rizky, katakanlah. Rizky, katakanlah. Menurutku, bisa dicoba. Soal ini tergantung Nona Dewi. Enggak, aku... Ibu setuju. Enggak. Maksudku, aku baru kenal Tuan Pratama. Sebaiknya kita kenal dulu. Soal lain nanti saja. Anak muda, bebas cinta. Aku paham. Tapi Nina ini sudah ku kenal dulu. Seringlah ajak ke rumah. Nina juga suka Nenek Agung. Nanti ibu harus sering ajak Nina ke sini. Bagus. Tak sangka Nina turun gunung, malah dapat ayah sendiri. Yang terpenting, jaga Ibu Nini dengan baik. Nina bisa cepat kembali ke gunung. Iya, semoga Rizky itu sungguh-sungguh cinta Dewi dan baik sama Nina. Tak usah takut. Seluruh perguruan, dukungan mereka. Siapapun berani jahati mereka. Guru Besar Santosa, bukannya kau bilang penempatanmu takkan ada salah? Kenapa bisa dipecahkan? Tak mungkin. Formasiku bisa dipecahkan. Ahli apa sih dia? Bukan ahli, cuma... Pama. Ahli dari mana sih? Bukan ahli pun. Pama. Tak lihat tamu penting? Keluar. Taman, kami datang mohon bantuannya basmi si monyet kecil itu. Monyet? Dia gadis kecil. Sebuah. Gadis kecil itu Mina kan? Kok kamu tahu? Ibunya Dewi Ayu kan? Nona ini? Kamu kenal mereka? Tak kenal juga. Itu gadis itu pernah rusak rencanaku. Ku bilang dia itu monyet kecil. Sampai mana bikin onar. Gadis kecil bisa apa? Nanti aku yang hadir. Aku mau lihat gadis seperti apa yang bisa buat kalian ketakutan. Oh, aku ingat. Kamu Nona Wijaya kan? Kok kamu tahu? Kita ketemu di acara tahunan Pratama. Aku dari grup Pratama, manajer pemasaran. Oh, tak kenal. Sekarang kenal juga. Kebetulan sekali, kita punya musuh yang sama. Kita harus sering berkomunikasi. Karena kita sama-sama lawan sejalan kecil itu, ada hal kalian bisa bantu aku, juga bantu diri kalian. Nona Wijaya, tenang saja. Kami pasti berusaha keras. Berani ganggu Nona Wijaya, dan ada Guru Besar Santosa. Mereka pasti mati. Nona Wijaya, tenang saja. Kami pasti berusaha keras. Berani ganggu Nona Wijaya, ada Guru Besar Santosa. Mereka pasti habis. Rizky, kirim Ayu dan Nina pulang. Baik. Sampai jumpa Nenek Agung. Nenek, kami pamit dulu. Kita jenguk lagi. Baik. Cocok sekali. Rizky, jaga baik-baik. Bisa bersama Dewi, itu rezeki keluarga. Ku dengar kamu suka desain busana. Pernah mikir ikut lomba desain? Aku masih pemula. Nggak cocok. Nggak apa, coba dulu. Pas banget, Guru Pratama lagi. Ada lomba busana, biar aku daftarin. Ini. Ibu, setuju saja. Ada Nina, tenang saja. Baiklah, maaf merepotkanmu, Rizky. Baik. Ikut. Hajar mereka semua. Nina, kamu main saja. Ibu bisa sendiri. Nggak boleh. Nina mau bantu ibu cari ide. Panggil Kasari. Nina butuh teknik tenun ajaibmu. Panggil Kamaya. Nina butuh teknik tenun ajaibmu. Ini. Mina benar, ini memang ada masalah. Tentu saja, Ibu. Dengar, Mina. Dan di sini juga. Ini.
bagus, sudah selesai. Ibu hebat sekali. Benar-benar indah banget, tak percaya bisa bikin baju begini. Nina, berkat kau ajari ibu cara menenun. Nina hebat sekali. Ibu Nina juga berbakat. Tentu saja, itu Ibu Nina. Papa di mana? Nina dan Ibu sudah di depan pintu. Nina, jangan panggil begitu. Apa hubungannya? Pokoknya nanti pasti jadi ayahku. Tunggu Rizky ya. Aku segera jemput kalian. Ayo, pergi. Asal acara ini lancar, mungkin bisa naik gaji dan jabatan. Susah payah aku masuk grup Pratama. Jangan sampai kau buat masalah. Tenang saja. Kalau bukan Dewi Jalang itu, mana mungkin aku dipecat? Kalian mau apa? Cepat pergi! Jangan-jangan kau buat aku dipecat. Sekarang mau buat onar di tebak kejaban Andi. Nina nggak seboring kalian. Ibu datang ikut lomba. Ikut lomba? Kau ini lomba busana kelas dunia. Kalian juga bisa ikut. Kalian pasti tak bisa dapatkan slotnya. Kami diundang Rizky. Minggir. Bapak Pratama. Orang yang diundang Bapak Pratama? Yang diundang Bapak Pratama? Betul, jangan ganggu jalan. Kalian diundang Bapak Pratama? Coba lihat diri kalian. Kenapa Bapak Pratama undang kalian? Sudah, cukup omong kosong. Cepat pergi. Kalau tak pergi, pamanku usir kalian. Coba sentuh ibu aku. Ada apa ini? Bapak Pratama turun sendiri. Kenapa kalian menutup pintu? Keduanya mau masuk diam-diam ke lokasi kompetisi. Malah bilang Bapak yang undang. Benar, Bapak. Aku sudah bicara baik-baik. Malah tak mendengar. Malah mau paksa masuk. Bukan aku. Benar, terus bicara. Sebanyak kalian bicara, nanti makin sengsara. Dasar bocah. Bapak Pratama dengar kan? Mereka terlalu lancang. Menurut kalian harus gimana? Bapak Pratama, menurutku panggil saja satpam untuk menangkap mereka. Mereka berani pura-pura dekat dengan Bapak. Ini sama dengan menghina grup Pratama. Harus gugat mereka. Benar, gugat sampai habis-habisan. Sudah puas main? Sudah, Pak. Kamu terlalu manja dia. Kalian, Mereka diundang aku ikut kompetisi. Kalian tak tahu benar, sembarangan fitnah. Nina, menurutmu gimana? Harus dipecat mereka. menghina orang sembarangan? Lina, menurutmu harus bagaimana? Harus dipecat mereka. Ya sudah, pecatlah. Kalian dengar? Jangan, Pak Pratama. Aku sudah tahu salah. Jangan pecat kami. Kami juga tak tahu. Mereka benar-benar bukan kenal Bapak Pratama. Benar. Tak tahu, boleh asal fitnah orang. Kalian sedang merusak nama baik grup Pratama. Pergi! Kak Rizky, kenapa marah? Pak Pratama mau pecat kami. Nona, jangan abaikan kami. Benar-benar. Tenang saja, Kak Rizky. Mereka teman aku. Jangan pecat mereka demi aku. Wajahmu berapa harga? Apa karena mereka? Kau tega-tega ke aku. Aku putri keluarga Wijaya. Kita teman masa kecil. Kenapa bela ibu anak sampah ini? Diam! Kau tak sehebat jadi kaki mereka. Kita kan teman masa kecil. Kenapa kau bela ibu dan anak sampah ini? Diam! Kau tak sehebat jarinya pun. Soal nenek dan keluarga Pratama. Belum ku bilang soal. Sudah kasih keluarga Wijaya. Muka terakhir. Kau pukul aku demi mereka. Semoga Nona Wijaya tahu batasanmu. Nina, Dewi, ayo pergi. Kurasa panas. Kenapa? Nona Wijaya, kalau tahu, takkan kita cegah mereka ikut. Bapak Pratama mau pecat aku. Apa? Kau bilang Jalang itu ikut lomba? Iya. Pas, aku juri lomba ini. Dewi, tunggu saja. Oh ya, kalian cari guru besar Santosa, bawa ke sini. Aku mau ibu dan anak itu hari ini tak bisa pergi. Nona Wijaya, soal pekerjaan kita. Tak usah panik. Asal pekerjaan beres, aku tak akan kecewakan kalian. Terima kasih, Nona Wijaya. Kami segera cari guru besar Santosa.
Ibu, kamu kelihatan gugup sekali. Tangan Nina jadi sakit. Maaf ya sayang. Jangan gugup. Percaya diri sendiri. Benar, ibu hebat sekali. Kawal, dia curi. Sayang, kali ini ibu nggak ada harapan lagi. Tak apa. Ada 4 juri, bukan cuma dia. Benar, Ibu. Cuma dia bilang tak berlaku. Ibu tak berharap menang. Ibu pasti menang. Silakan peserta pertama, Dewi Ayu. Sudah mulai. Ayo. Aku pertama. Ibu, cepat pergi. Salam para juri. Aku Dewi Ayu, peserta 1. Karya yang kuserahkan... Berhenti! Clara, kenapa? Belum lihat karya. Ada apa? Tak perlu lihat karya dia. Nona Wijaya, apa maksudmu? Karena Dewi Ayu ini dia ikut lewat jalur belakang. Dia tak pantas naik panggung. Apa? Ada yang curang? Pendaftaran sudah ditutup. Sedangkan Dewi ini masuk tengah-tengah. Menurut kalian, bukan curang apalagi? Di daftar peserta sebelumnya, benar tak ada Dewi Ayu? Turun! Turun! Peserta ini, silakan turun. Siapapun latar belakangmu, tak boleh ganggu tempat yang adil ini. Aku yang suruh Dewi datang. Apa? Ternyata Papa Pratama. Dewi telat daftar lomba, jadi aku tambahin dia ke daftar peserta. Cuma itu saja. Bapak Pratama penyelenggara, dia undanganmu. Siapa berani beri nilai rendah? Bapak mau rusak aturan? Wanita jahat, kau belum lihat karya ibu. Bagaimana tahu dia tak bisa juara? Turunkan aku! Aku mau bantu ibu hukum penjahat. Cepat turun, jangan maluin. Dewi, cepat turun. Dan anakmu itu jelek dan tak tahu sopan santun. Kau jelek, penjahat. Mina, ini urusan ibu. Biar ibu urus. Tak apa-apa, percaya ibu. Kamu yang jelek banget, penjahat. Nina ini urusan ibu. Biar ibu urus. Tenang saja, percaya sama ibu. Nona Wijaya. Jangan lupa, Mora. Kau serang aku tanpa bukti. Bahkan kasar pada anak kecil. Apa ini? Inikah sikap juri kontes? Desainer ternama. Kau! Kalau mau curang, kenapa Bapak Pratama tak beritahu semua juri? Dan langsung aku jadi juara 1. Mau tanya, kalian pernah dapat instruksi itu? Ini sebuah kontes. Aku memang dapat bantuan. Tapi apakah aku curang? Berhak berdiri di sini? Kurasa harus karyaku yang bicara. Atau kau tak berani melihatnya? Wah, ibu, keren banget. Yang tak punya, riwayat karya, rumah tangga, apa hakmu bicara karya? Semua di sini, mana yang bukan? Peserta yang sudah lama berjuang. Apa hakmu bersaing dengan mereka? Bawa anak ke lomba seperti acara TK pameran karya tangan. Betul, Bu Wijaya memang kasar, tapi benar. Kita sudah berapa malam nadain desain. Apa haknya dia berdiri di sini? Memang pantas. Coba dulu baru tahu. Keterlaluan! Mereka menindas muridku begini. Kalau bukan karena formasi, aku pasti sobek mulut mereka. Kakak, tenang dulu. Mina, suruh. Ibu keluarkan bajunya, hebatkan mereka. Buat apa ngomong sama orang bodoh? Ibu, buka karya, biar mereka lihat hebatmu. Kalau begitu, kita singkat saja. Lihat karya pesertanya. Kita tahu seberapa hebat dia. Mau maluin diri. Orang sampah bisa buat karya hebat. Ibu, buka karya.
Ini. Tenunnya, desainnya, karya legendaris. Mana mungkin? Tenunnya, desainnya karya legendaris. Mana mungkin? Wah, ini teknik tenun apa sih? Aku belum pernah lihat. Kayaknya kain emas, tapi lebih halus darinya. Warnanya cerah, berkilauan indah. Hewan yang dijahitnya juga hidup-hidup. Baik kombinasi warna, tekniknya, atau estetika visual, dilihat dari semua sisi, sungguh sempurna. Aku kasih 100. Shiba, Aku juga kasih 100. Aku juga 100. Bapak Pratama, mana dia cari orang hebat ini? Kita bisa lawan dia. Lihat, ibu aku paling hebat. Wanita jahat, lihat kamu masih bisa bicara. Cuma baju doang, apa hebatnya? Nona Wijaya, tak boleh. Karena dendam pribadi kau menindas peserta. Menurut profesionalismemu, tak lihat karya ini. Betapa indahnya karya ini. Benar, bilang orang curang. Menurutku, karena Bapak Pratama, dia mau turun ke sini. Kenapa Clara begitu takut posisinya diganggu ya? Sembarangan, aku takut dia. Aku takut wanita itu. Cukup. Sembarangan, aku takut dia. Aku takut wanita sialan ini. Cukup. Karya Dewi, kalian semua sudah lihat. Masih ada yang meragukan? Bapak Pratama bercanda. Dengan kemampuan ini paruh jalur belakang, ini jelas-jelas dominasi. Nona Dewi pasti juara. Siapa berani tuduhnya curang? Aku yang pertama menolak. Baguslah. Sekarang aku akan umumkan keputusan. Clara sebagai juri, sebelum karya dibuka, berdiskusi, meragukan publik, tak pantas juri. Keluarga Pratama akan cabut juri dia. Dan batalkan semua kerjasama dengan Wijaya. Apa? Keluarga Pratama akan cabut juri dia dan batalkan semua kerjasama dengan perusahaan Wijaya. Apa? Rizky, jangan begini. Mode itu nyawa keluarga Wijaya. Kita keluarga dekat. Kau lakukan ini, sudah tanya ayahmu? Sekarang, aku yang atur keluarga Pratama. Kata-kataku adalah kata keluarga Pratama. Kau tak percaya? Silakan tanya ayahku. Kau harus lakukan ini, Kak Rizky. Kau tak paham apa ku bilang. Kau tega sekali. Yeay, Papa Pratama hebat. Bagus. Memuaskan. Baguslah. Anak itu masih perlu diamati. Kali ini, dia setidaknya berperilaku manusia. Tak mungkin. Kalian kasih Kak Rizky sihir apa? Jadi dia tega ke aku. Semua salah kalian. Setan, dia itu setan. Ibu, Bibi jahat ini kayaknya otaknya rusak. Nina baik. Nanti jangan sampai kayak dia ya. Nina nggak akan kayak gitu. Hera, kau bukan lagi juri perlombaan. Petugas keamanan, usir dia. Aku tak mau pergi. Monster. Dia itu monster. Ibu Wijaya, kalau tak mau, kami terpaksa usir Anda. Baik. Aku pergi sendiri. Ayu kecil, mau nggak kerja sama aku buat merek pakaian baru? Aku? Aku nggak ada maksud lain. Aku cuma jujur. Kamu sangat berbakat. Kita bisa ciptakan merek pakaian, saham, sama-sama. Kau cuma desain. Sisanya biar aku. Nggak bisa. Selain desain, modal juga aku tanggung setengah. Begini, kerjasama kita baru adil. Betul, kami kaya. Tak percaya? Tanya Paman Hendra. Tak masalah. Yeay, sekarang ibu bakal sibuk dengan usahanya. Muridku, lihat ibumu sudah punya usahanya sendiri. Kapan kau kembali ke perguruan? Belum bisa. Sekarang harus jodohin ibu dan Papa Pratama. Tahu ibu ada yang urus, baru aku bisa pulang. Cepet ya. Aku kangen kamu. Apa? Guru, suara lebih keras. Guru bau, takut.
Benar-benar bikin marah. Kalian bodoh. Undang guru besar butuh waktu lama. Tenang, si iblis itu ketemu badai. Biar aku urus. Baik, mereka pasti belum jauh. Ayo cepat. Naik ke mobil, aku antar pulang. Berhenti. Hari ini kalian akan kuhajar. Guru besar Santosa, si monyet ini. Kenapa masih ada? Clara, dia yang kamu fitnah pembunuh nenekku. Kak Rizky, aku bantu kamu. Mereka pasti kasih kutukan ke kamu. Aku mau bantu kamu. Kamu percaya sendiri? Cepat pergi. Kaya, tapi tak tahu hormat. Sayang. Rizky. Tak apa, jangan nakal. Pulang sama ibu dulu. Papa Pratama, Nina tak mau pergi. Nina mau lindungi papa dan ibu. Dengar kata. Pergi. Jangan mimpi. Kak Rizky, mereka tak bisa pergi. Kak Rizky, mereka nggak bisa pergi. Guru besar, kami butuh Anda. Paman Guru, cepat berikan kekuatan ke Nina. Tunggu dulu. Jurusnya sangat familiar. Kakak senior, kamu lagi mikir apa? Nina dalam bahaya, cepat! Ya sudah, tenang dulu. Biar ku benarkan. Guru besar, cepat habisi mereka. Anaknya setan, ibu juga pasti setan. Guru besar Santosa, habisi 2 orang itu saja. Bunuh aku saja. Nina masih kecil. Dewi. Aku ingat. Nina. Si tua ini dari perguruan kita dulu cuma murid luar. Menurut tingkatan, dia harus panggil kamu Nenek Agung. Ternyata begitu. Murid luar perguruan langit, ketemu Nenek Agungmu, kenapa belum sujud? Kamu? Kok kamu tahu, guruku? Kamu? Kok kamu tahu, guruku? Gadis kecil, kamu cukup hebat juga. Sampai tahu guruku. Tapi ku dengar, perguruan sudah tertutup. Mana mungkin kamu dari sana? Nenek Agung? Guru besar, jangan dengar dia. Cepat, habisi dia. Dia itu setan kecil. Guru besar Santosa, cepat habisi mereka. Clara, coba sentuh mereka. Dewi, cepat bawa Nina pergi. Enggak, Nina nggak pergi. Nina mau lindungi kalian. Nina, ku beri kau cincin sakti. Pengkhianat ini malah bantu penjahat. Jika dia berani berbuat jahat lagi, kau habisi dia. Kalau begitu, jangan salahkan aku. Kamu asli warisan perguruan langit. Ini nggak mungkin. Murid luar perguruan langit, ketemu Nenek Agung, kenapa belum sujud? Murid luar perguruan langit, Wira Santosa, menghormati Nenek Agung. Guru besar Santosa, kenapa sujud sama bocah? Guru besar Santosa terserang setan. Guru besar, cepat bangun. Jangan lupa, aku sudah bayar. Guru besar Santosa, cepat bangun. Jangan lupa, aku sudah bayar. Kamu yang dulu gunakan cara licik ke keluarga Pratama. Nenek Agung, tolong. Aku cuma salah keputusan. Mereka yang... Dia yang suruh aku. Janji kasih aku 3 miliar. Kamu, omong kosong. Wanita bodoh. Statusmu sudah jatuh. Nenek Agung, aku sudah tahu salah. Karena kita satu perguruan. Maafkan aku sekali. Jangan ribut. Biar polisi urus. Baiklah. Clara, kau sungguh tak bisa diselamatkan. Aku cuma terlalu peduli. Kak Rizky,
Asal keluarga Pratama Hendra pasti akan izinkan aku bantu. Jadi, kita bisa bersama lagi. Jemini, kau rela bunuh orang? Aku cuma terlalu cinta, Rizky. Aku salah apa? Hanya jika nenek mati, aku dan Kak Rizky baru bisa bersama. Clara, dulu aku cuma kira kau cuma nakal. Sekarang baru ku tahu, kau begitu kejam. Kau bilang cinta dia, tapi semua tindakanmu memukulnya. Clara, kau gila ya? Ini bukan cinta. Kamu bilang cinta dia, tapi semua tindakanmu malah menyakitinya. Clara, kamu gila ya? Ini bukan cinta. Aku kejam. Aku gila. Dia nggak kejam. Putuskan kerjasama dengan keluarga Wijaya memaksa aku mati. Kenapa? Kau bela orang luar ini. Bagaimana aku? Kita tumbuh bersama sejak kecil. Aku berkorban begitu banyak. Kenapa kau tak bisa? Lihat aku dengan sungguh. Jangan sok sedih. Dasar gila yang berniat membunuh. Berani bilang alasan pembunuhanmu sebagai hal yang benar. Rizky, aku tak salah. Aku cuma terlalu cinta. Ada apa ini? Bapak Pratama. Orang-orang ini berniat membunuh. Serahkan ke polisi. Ini bukan urusan kami. Nenek Agung. Aku salah. Muridmu ingin menebus dosa. Apa Pratama? Serahkan ke hukum. Ini terlalu berbahaya. Kalian berdua tinggal dulu di sini. Nggak usah. Ibu, Nina juga merasa ini berbahaya. Apa nggak ganggu? Aku juga setuju sama nenek. Ibu, baiklah. Bagusnya, Nina mau atur kamar yang cantik banget. Tentu saja boleh. Tapi hari ini ibu baru menang. Harusnya kita rayakan buat ibu. Benar. Ya, rayakan Dewi dengan meriah. Bu Santosa, cepat. Siapkan makanan untuk Dewi. Ke taman hiburan ya? Nina, rayakan buat ibu kok ke taman hiburan? Harusnya tanya ibu mau kemana. Dulu saat ulang tahun Nina, ibu selalu ajak ke taman hiburan. Nina kira taman hiburan itu tempat untuk merayakan. Kali ini Nina ajak ibu ke taman hiburan. Serius, ibu? Tentu saja. Bapak Pratama, kali ini Nina yang paling berjasa. Ikuti saja dia ke taman hiburan. Aku juga setuju. Taman hiburan bagus. Benar-benar membuatku marah. Kalian ketiga itu tak guna. Kalau bukan keluarga Wijaya yang menolong kita, pasti sudah dipenjara. Jangan marah lagi. Aku tak mengerti Guru Besar Santosa. Apa yang terjadi hari ini? Gadis kecil itu seperguruan denganku. Dia punya tanda Nenek Agung. Hanya segelintir tubuh suci matahari yang bisa muncul. Suci apa sih? Wira Santosa. Aku ke arah Wijaya sudah bayar kamu. Kalau tak bisa selesaikan, kembalikan uangku. Emosi, tubuh suci matahari kamu tahu gunanya? Gimana, Guru Besar? Jika dapat dia latih jiwanya, kekuatan pecah. Saat itu, grup tua perguruan langit harus menyerahkan tempat. Ibu, Mau yang mana? yang kelinci itu? Tuan ini, putrimu mirip sekali sama Tuan. Istri Tuan sangat anggun. Keluarga Tuan seperti artis. Kami bukan... Kelinci. Halo Tuan, aku fotografer jalanan. Keluarga Tuan sangat cantik. Aku tak tahan foto mereka. Ini untukmu.
Kamu makan saja, aku nggak suka manis. Aku nggak bisa makan dingin. Kamu makan saja. Kamu makan. Berikan Nina 2 porsi. Papa pertama makan. Nina, jangan kasar begini. Biarkan ibu lap. Nina bukan sengaja. Cuma mau Papa Pratama cicipi. Kusuruh berikan barang, kenapa susah sekali? Cepat bari. Nona Wijaya, aku lihat Bapak Pratama. Apa? Foto sudah dikirim. Benar-benar marah. Aku mau mereka tak bisa tertawa lagi. Papa Pratama, matamu udah nempel sama ibu nih. Enggak kok. Butuh kerja. Aku awasi. Kayaknya Papa Pratama suka ibu. Aku harus cari kesempatan tanya Papa Pratama buat pastikan. Ibu, aku lapar. Rizky, antar Nina makan dulu. Tahu urus aku. Aku tak tahu kapan, baru selesai. Tak apa, suruh Bu Santosa antar. Papa Pratama, ayo cepat. Baiklah, nanti aku bawa makan buatmu. Ya. Kenapa liatin aku gitu? Papa Pratama, kamu suka ibu ya? Ya, benar. Kenapa nggak bilang ke ibu? Karena aku mau sama ibumu ada ritual ngejar yang resmi. Aku setuju. Kalau gitu, Nana Nina tolong bantu aku buat ibumu siapkan ritual ngejar boleh? Oke, memang cocok sama yang aku pilih. Wira Santosa, yang kamu bilang gak berguna. Matahari suci, kita gak punya kekuatan. Apa gunanya? Aku cuma mau Kak Rizky. Iya, Paman. Anak kecil itu bagi orang biasa kayak kita gak berguna. Mending kita ambil uang mereka berdua. Sudah, jangan ribut. Aku usulkan, nanti Rizky untuk Nona Wijaya, anak kecil itu untuk guru besar Santosa. Uang sisanya untukku dan Rina. Aku gak keberatan. Oke. Oke, aku gak butuh uang. Anak kecil itu gak berguna buatku. Awalnya aku mau habisi mereka berdua. Papa Pratama, matamu seolah menempel ke ibu. Enggak kok. Butuh kerja. Aku awasi. Kayaknya Papa Pratama suka. Ibu harus cari kesempatan tanya Papa Pratama. Konfirmasi lagi. Ibu, aku lapar. Rizky antar, Nina makan dulu. Tak usah urus aku. Aku tak tahu kapan baru selesai. Tak apa, suruh Bu Santosa antar. Aduh, Papa Pratama, ayo cepat. Baiklah, nanti aku bawa makan buatmu. Ya. Kenapa liatin aku gitu? Papa Pratama, kamu suka ibu ya? Ya, benar. Kenapa nggak bilang ke ibu? Karena aku mau sama ibumu ada ritual ngejar yang resmi. Aku setuju. Kalau begitu, Nona Nina tolong bantu aku buat ibumu siapkan ritual ngejar boleh ya? Oke, memang pantas aku pilih kamu. Waktu terbaik untuk prosesnya. Nina,
Rizky. Di malam begini, bawa Nina keluar lagi. Ini. Ayu, aku menyukaimu. Taburkan, taburkan. Ayu, maukah kau bersamaku? Bersama. Ya. Ibu, pernikahan ini ada jasa Nina juga. Iya, Nina hebat sekali. Enak juga muda. Lihat kalian, ingat masa mudaku. Jangan berdiri saja. Cepat Rizky siap kue. Ayo makan kue. Ayo potong kue. Sekarang ibu ada yang jaga. Akhirnya Nina. Sekarang ibu ada yang jaga. Nina akhirnya. Ayo, potong kue. Ingat ya, kalau hari ini kamu rusak rencana Rizky, aku nggak mau kamu jadi anakku lagi. Ibu. Diam. Aku benci kamu panggil ibu. Ini buat Nina. Nina, makan kue. Nina? Nina? Apa dia main di halaman? Pusantosa, kari dia. Baik. Cepat pergi. Jangan balik lagi. Terima kasih, Nona Wijaya. Cepat pergi. Jangan balik lagi. Terima kasih, Nona Wijaya. Tenang saja. Kalian penjahat, lepaskan aku. Guru, ada apa? Kenapa tak bisa hubungi guru? Kasari, Om, Paman, kenapa kalian tak menjawab aku? Jangan berusaha, bocah kecil. Ini khusus untukmu. Formasi penjara jiwa. Hahaha. Tubuh suci matahari sangat nikmat. Dasar penjahat, lepaskan aku, atau ku suruh guru menghukum kamu. Hahaha. Sudah ku blokir. Hubunganmu luar. Di formasi ini tak bisa pakai sihir. Kenapa kamu pakai sihir jahat? Jahat. Aku jahat ke siapa? Aku tak jahat sama sekali. Kau kira orang tua itu sungguh mau kau jadi murid? Mereka cuma lihat kau punya tubuh suci. Jarang ada. Kalau bisa ambil jiwamu, ku bisa jadi lebih kuat. Kau kira orang tua itu baik hati? Sangat langka. Asal kuasai jiwamu, kuasa akan melonjak. Mereka cuma manfaatkanmu, buka batasan. Omang Kosa, sesepuh itu baik, sungguh menyayangi Nina. Polos. Dulu mereka sembunyi-sembunyi. Tak mau ajarkan ilmu aslinya. Ujian besar. Cuma bilang tak cocok, langsung usir aku. Di mana aku tak cocok? Lihat saja sekarang, aku sudah sangat sukses. Kurasa mereka takut aku merebut sorot dan sumber daya. Tak mungkin.
Orang-orang tua itu sudah lama duduk di atas. Sekarang giliranku duduk di atas. Omong kosong, lepaskan aku! Jadi nutrisiku dengan baik. Kenapa cermin air jadi hitam? Cepat hubungi Nina. Gak bisa, gak dengar Nina bicara. Arif, baremu rusak ya. Cepat perbaiki. Gawat, tak bisa rasakan energi Nina. Tak ada energi? Mana mungkin? Hanya bila tak bernyawa, baru tak ada energi. Belum tentu. Apa Nina ke tempat yang medan magnetnya kuat, jadi terhalang? Mungkin. Cepat cari. Kalau muridku kesayangan ada sedikit luka, aku lempar kalian semua. Kalau murid kesayanganku ada sedikit terluka, aku lempar kalian semua dari sini. Tak apa. Tuan muda, Sudah ketemu? seluruh halaman sudah dicari. Tak ada jejak Nona Nina. Nina. Cari terus. Baik. Tak apa. Nina pasti tak apa. Cuma anak haram. Perlu repot begini, Kak Rizky. Kenapa ke sini? Clara, kau yang menculik Nina. Benar, aku. Clara, cepat bilang Nina di mana. Jangan sakiti Nina. Boleh, tapi ada syarat. Katakan saja, aku setuju. Pertama, aku mau Kak Rizky menikahiku. Kedua, karena aku akan nikahi Kak Rizky, kubutuhkan 30% saham Pratama. Tak berlebihan kan? Kalau begitu, aku mau 30% saham Pratama. Gak berlebihan kan? Boleh, tapi kau harus kasih tahu aku dulu, di mana Nina? Cepat cari Rina dan Andi. Lacak gerak mereka. Gak bisa. Aku harus ke dunia bawah. Perguruan kita, ada barrier larangan. Turunan nenek moyang. Para dewa tak boleh turun. Aku akan pecahkan barrier ini. Kakak jangan! Pecahkan barrier! Habiskan darah suci! Jangan omong kosong. Muridku dalam bahaya. Apa artinya darah suci? Aku dan Sari akan lindungi kau. Bocah itu kayaknya hampir mati. Wah, kelihatannya aku harus mulai merayakan guru besar Santosa jadi sesepuh perguruan. Hahaha, hampir berhasil. Pak Arif tua, bukannya kau bisa ramal? Cepat ramal, gimana muridku itu? Gawat, jiwanya Nina mulai lenyap. Kalau tak ditemukan sebelum tengah malam, jiwanya akan lenyap total. Kak Rizky, kau harus kenakan cincin padaku. Juga melamarku sendiri. Cincin untukmu. Semua untukmu. Kasih tahu aku di mana, Nina. Pergi. Rizky, apa maksudmu? Kau tak mau ya? Oke. Ku bunuh bocah itu sekarang juga. Aku setuju. Sudah ketemu di rumah Wira Santosa. Hancurkan!
Hang in there, muridku. Guru datang. Bapak Direktur, sudah ketemu. Semua di rumah guru besar. Anak kecil itu juga ada. Kami sudah sampai di sana. Rizky, jangan sujud. Rizky, kau tak takut membunuh anak haram itu? Lepaskan! Aku akan habisi kalian! Clara, kau pikir tindakanmu tak ada cacatnya? Negara hukum penuh kamera. Kau memang jahat dan bodoh. Kau pikir kalau tak temukan Nina, bisa serang kau? Gak mungkin. Guru besar tak kasihmu amulet pelindungan. Kau memang bodoh. Berani datang sendiri ke rumah Pratama. Kau pikir guru besar mau bantu kau? Dia cuma pakai kau. Kau pikir guru besar Santosa mau bantu? Dia cuma pakai kau. Ke rumah Wira. Aku antar! Sebentar lagi. Beraninya kau! Kalian orang tua masih datang. Tapi jangan harap hentikan aku. Aku habisi dia sekarang. Kalian jangan harap selamatkan dia. Hentikan! Orang luar. Dasar brengsek. Kembalikan Nina padaku. Jangan. Dewi, dia yang selamatkan Nina. Katanya tadi, Pak Guru Santosa, entah dengan cara apa, di luar rumah, buat lapisan perlindungan. Orangku tak bisa masuk. Lalu tiba-tiba, entah kenapa, tiba-tiba percikan api. Para sakti ini, aku pun tak tahu cara masuknya. Bang Hendra, keterampilan bicaramu selalu begini, bikin pusing. Intinya, tak penting. Cepat lihat kondisi Nina. Dia benar, kami yang selamatkan Nina. Sebelumnya ada lapisan sakti, orang biasa tak bisa masuk. Aku guru Nina. Jiwa terluka, sulit untuk diperbaiki. Kumohon. Selamatkan Nina. Tenanglah, kami akan selamatkan Nina. Harus kembali ke perguruan, perbaiki dengan energi. Gak bisa, Nina masih kecil. Kalian bawa dia, aku tak tenang. Ada caranya. Jiwa terluka. Kalau tak pulang, Nina. Kalau tak pulang, Nina. Biar aku stabilkan denyut nadinya. Aku sudah mati dan pulang ke perguruan. Om Tabib Sakti, aku tak bisa ketemu ibu. Ibu pasti sedih. Tak, Nina. Ibu di sini. Ibu di sisimu. Muridku, kau harus kembali. Jangan nangis, Bu. Nina tak apa. Nina ngantuk, mau tidur. Jangan tidur, Nina. Kau mau temani ibu kan? Jangan tidur. Ibu Nina ngantuk. Nina tidur dulu. Nanti temani ibu.
Nina! Nina! Tenagamu rusak. Harus pulang ke perguruan. Kalau tidak, takkan bisa ketemu ibu lagi. Mau ketemu ibu. Nina pulang. Nina! Nina, baik-baik. Tunggu kau pulang, ayah dan ibu ajak main ke taman hiburan. Kalau begitu, Nina mau kelinci. Ayah, belikan banyak kelinci, oke ya? Papa Pratama, jaga ibu baik-baik. Tunggu Nina pulang. Nina! Nina! Yeay! Ibu, selamat nikah. Ina, ibu kangen kamu. Beristirahatlah. Berlama-lama berdiri pasti capek. Nina, kamu bakal jadi kakak. Nina, kamu bakal jadi kakak. Gak mungkin. Kak Rizky, aku cantik. Mereka bisa terbang. Mereka terbang. Gak, mana mereka? Terbang pergi. Kami nggak gila! Lepaskan kami! Dewi, mereka pembunuh! Mereka bisa sihir! Mereka pembunuh! Kepala ruangan. 3 orang baru itu tetap ngomong sembarangan. Tambah dosisnya. Kepala ruangan. 3 orang baru itu tetap bicara omong kosong. Tambah dosisnya. Rizky. Ada apa? Aku mimpi Mina memanggilku. Di mimpiku, Mina bilang, Kyo pulang hari ini. Lihat, persis meteor dulu.
Jadi, ayo cepat bersiap jemput Nina pulang. Jadi, ayo cepat bersiap jemput Nina pulang. Cuma mimpi. Mungkin di perguruannya ada aturan. Putri kita hari ini baru mau pulang, malah kena terbatas. Jadi tertunda. Tak tahu malu. Kenapa tak bilang? Terjebak pesawat, persis macet mobil. Sudah, matahari terbenam. Ayo kita makan dulu. Ayo. Ibu,